Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bertemu dengan saya Nurus Samwati Anissa dari SMP Negeri 8 Tangerang. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan belajar menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi merupakan paragraf yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Anak-anakku, misalnya kita sedang berkunjung ke suatu tempat wisata, misalnya daerah pantai. Nah, di situ ada banyak terumbu karang. Ini bisa kita ceritakan dalam bentuk teks deskripsi, kita gambarkan seperti apa pemandangannya, keindahannya seperti apa, itu bisa kita deskripsikan dalam bentuk teks deskripsi. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, itu bisa kita tulis. Atau saat kita berkunjung ke pantai seperti ini, kita juga bisa mendeskripsikannya seperti apa keindahan yang ada di tempat wisata seperti ini. Kemudian misalnya kita melihat sebuah tarian. Nah, tarian ini namanya tarian apa? Kemudian bagaimana dia menari, kemudian pakaian yang digunakan seperti apa, itu bisa dideskripsikan dalam bentuk teks deskripsi. Kemudian suasana di ruang makan, ini juga bisa kita deskripsikan. Ada apa saja, kemudian suasananya seperti apa, gambaran apa saja yang ada di sana, itu bisa kita gambarkan. Kemudian apa yang kita dengar di sini itu juga bisa dideskripsikan. Atau mungkin kita mendeskripsikan seseorang, misalnya seorang dokter yang sedang melakukan operasi. Nah, seperti apa suasananya, kemudian bagaimana prosesnya, itu bisa kita deskripsikan. Itu tadi beberapa contoh dari objek-objek yang bisa kita deskripsikan. Nah, ciri teks deskripsi itu seperti apa sih? Nah, berdasarkan tujuannya, teks deskripsi itu mempunyai ciri yang pertama, menggambarkan objek dengan cara memerinci objek berdasarkan sudut pandang penulis. Dan jadi kira-kira penulis ini terkesan seperti apa dari objek yang kita lihat tadi, yang kita dengar tadi, itu kita gambarkan, kita perinci. Kemudian menggambarkan objek, suasana, atau perasaan sekonkret mungkin sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, merasakan, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan tadi. Itu ya. Kemudian ciri yang berikutnya dilihat dari objek yang dideskripsikan. Teks deskripsi itu objek yang dideskripsikan bersifat personal. Objek yang dideskripsikan bersifat khusus, berbeda dari yang lain. Jadi objek yang dideskripsikan ini misalnya pantainya pantai mana, nama pantainya disebutkan. Kalau tempat wisata bawah laut, tempat wisata bawah laut mana. Kemudian yang dideskripsikan ini bersifat khusus, berbeda dari yang lain. Dari sudut pandang penulis A dan penulis B bisa berbeda cara mendeskripsikannya, itu ya. Kemudian ciri teks deskripsi dilihat dari isinya. Seperti apa sih isinya? Nah, isi teks deskripsi itu diperinci menjadi bagian-bagian objek. Bisa juga dengan menggambarkan objek atau suasana atau perasaan secara konkret. Isi juga bersifat personal, menggunakan kata-kata emosi yang kuat. Jadi kalau menggunakan kata-kata emosi yang kuat itu, pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh penulis. Secara umum, ciri teks deskripsi itu bersifat subjektif
menggambarkan secara konkret, dan isinya bersifat personal. Anak-anakku, kita lanjut ke ciri bahasa teks deskripsi. Ciri bahasa teks deskripsi itu apa saja sih? Yang pertama, dalam teks deskripsi itu ada sinonim. Karena kita bisa, dengan sinonim kita bisa menggunakan banyak pilihan kata untuk mewakili keindahan, mewakili perasaan yang dirasakan oleh penulis dan tidak monoton dengan kata-kata yang itu-itu saja, tapi dengan berbagai pilihan kata sinonim tadi. Kemudian ada kata umum dan ada kata khusus. Ini juga ada dalam teks deskripsi. Kemudian kalimat perincian. Ada juga pilihan kata dengan emosi yang kuat. Pilihan kata dengan emosi yang kuat, ini salah satunya dibentuk juga dari sinonim tadi. Kemudian ada majas. Jadi dalam teks deskripsi bisa juga ada majas. Anak-anakku, kita lanjut ke jenis teks deskripsi. Teks deskripsi itu ada apa saja sih? Teks deskripsi itu bisa teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai sebuah teks. Jadi dari paragraf awal sampai akhir itu merupakan teks deskripsi, mendeskripsikan satu topik atau satu objek. Bisa juga teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, misalnya cerpen, novel, lagu, iklan, atau yang lainnya. Jadi misalnya seperti ini. Ketika kalian baca novel, penulis menggambarkan, memvisualisasikan tokohnya seperti apa, ciri fisiknya, perilakunya. Nah, itu salah satu bentuk dari teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Anak-anakku yang berbahagia, Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa kalau ini bermanfaat dan kalau ingin tetap lanjut mengikuti video-video yang lain, jangan lupa untuk klik subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.